Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Istiadi, Kepala SMP Negeri 1 Sleman. Pada kesempatan ini saya menyambut baik tentang pameran yang akan digelar oleh putra-putri SMP Negeri 1 Sleman, khususnya pameran di bidang seni dan budaya, lebih khusus lagi pameran seni rupa. Anak-anak SMP 1 Sleman sudah terbukti, sejarah pun sudah membuktikan bahwa banyak karya-karya anak-anak SMP Negeri 1 Sleman yang bisa dinikmati oleh banyak orang. Selain punya karya seni yang tinggi, dia juga punya prestasi di bidang seni dan budaya. Oleh karena itu, sekali lagi saya menyambut baik rencana pameran ini untuk memberitahu kepada masyarakat bahwa SMP Negeri 1 Sleman adalah sekolah yang kreatif, inovatif, dan punya daya seni yang tinggi untuk mengukir prestasi di masa yang akan datang. SMP Negeri Sleman untuk Kabupaten Sleman dan juga akan menjadi kebanggaannya Indonesia. SMP Negeri 1 Sleman berkarakter dan berprestasi. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, merupakan tugas akhir dari kalian pembelajaran seni budaya atau seni rupa adalah pameran. Dalam hal ini kalian nanti pameran kelas per kelas secara online. Dalam hal ini nanti kalian mempertanggungjawabkan karya-karya kalian dibuat dari apa, ukuran berapa, dan seterusnya. Dan perlu diingat, ini merupakan awal dari kalian untuk berkarya. Ingat, kalian dididik tidak untuk menjadi seniman. Akan tetapi, melalui seni, kalian harus berkarya, mengembangkan daya cipta, dan berkarya. Sukses untuk kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Bapak Agus Istiadi, SPD MPD, selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Sleman. Yang saya hormati, Bapak Agus Yani, SPD MPD, selaku Guru Pembimbing Mata Pelajaran Seni Budaya SMP Negeri 1 Sleman. Yang saya hormati, Bapak Ibu Guru beserta staf karyawan SMP Negeri 1 Sleman dan teman-teman semua yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Ayu Rayana Beizati selaku Ketua Panitia Pelaksanaan Pameran Seni Lukis Online kelas 9. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Agus Istiadi, SPD MPD, karena telah mengizinkan adanya pameran seni lukis online ini. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Agus Yani, SPD MPD, karena telah mendampingi dan juga membimbing kami sehingga pameran seni lukis online ini dapat berjalan. Tak lupa, saya juga ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman kelas 9D atas kerjasama dan juga kontribusinya sehingga pameran seni lukis online ini dapat berjalan dengan lancar. Pameran seni lukis online ini bertujuan untuk memenuhi ujian praktek maupun ujian akhir jenjang tahun pelajaran 2024-2025. Pameran seni lukis online ini bertujuan untuk menunjukkan kreativitas dan juga kemampuan dalam berkarya seni, khususnya seni lukis. Semoga dengan adanya video ini dapat memotivasi dan juga menghibur hadirin sekalian. Sekian dari saya, terima kasih dan selamat menikmati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abad Haidar Alfandi dari kelas 9D, nomor absen 1. Kali ini saya akan menjelaskan makna dari lukisan saya. Pertama-tama, saya akan menjelaskan bahan dan alat apa saja yang saya gunakan. Di sini saya menggunakan kanvas 3/4 dan saya menggunakan cat akrilik beserta kuas. Lukisan ini menggunakan aliran surrealisme dan menggambarkan ketenangan, kedamaian, dan kesendirian. Bisa dilihat di sini ada laut biru kehijauan. Ini menggambarkan tentang ketenangan hati, ketenangan batin, dan kesendirian yang damai. Halo semuanya, perkenalkan saya Ayu Rayana Beizati. Lukisan saya berada dalam media kanvas dengan ukuran 30 x 40 cm menggunakan cat akrilik.
Lukisan ini merupakan lukisan aliran naturalisme dengan kulit merah yang tumbuh di padang rumput yang luas dan juga pegunungan yang tinggi. Kulit merah sering diartikan sebagai simbol cinta sejati, gairah, dan juga kebahagiaan. Sedangkan padang rumput yang luas dan juga pegunungan yang biru memberikan kesan ketenangan, kebebasan, dan juga harapan. Lukisan ini menceritakan tentang kehidupan yang tenang dan juga damai, dengan kecantikan yang tumbuh di tempat yang luas dan juga sederhana. Terima kasih. Perkenalkan, nama aku Aisyah Khairul nomor absen 1. Kali ini saya melukis pada kanvas berukuran 30 kali 40 menggunakan cat akrilik. Aliran lukisan yang saya gunakan adalah ekspresionisme. Lukisan ini menggambarkan tentang bunga-bunga putih dengan serabutan warna merah muda yang tumbuh di tengah kegelapan. Makna yang terdapat pada gambar ini adalah harapan dalam kegelapan, ketulusan dan kesucian, dan keindahan yang sederhana. Terima kasih. Halo semua, perkenalkan nama saya Amalia Dwi Nuraini nomor absen 4. Di sini saya akan menjelaskan lukisan saya. Lukisan ini dilukis menggunakan media kanvas berukuran 30 kali 40 cm menggunakan cat akrilik. Lukisan ini memiliki aliran seni impresionisme. Lukisan ini menggambarkan tentang pemandangan kolam dengan hamparan bunga teratai di permukaannya. Nah, bunga teratai tumbuh dari lumpur namun ia tetap mekar dengan indah di atas permukaan air. Ini bisa menjadi lambang bagi kita untuk terus tumbuh meskipun terasa berat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angger Adi Trisno Swito dari kelas 9D absen 05. Di sini saya akan menjelaskan lukisan saya yang bertema pemain sepak bola atau pemain olahraga yang bernama Cristiano Ronaldo. Dan lukisan saya ini mengusung aliran ekspresionisme yang dimana saya lebih menonjolkan warna dan emosi, bukan detail, untuk menunjukkan sosok Cristiano Ronaldo yang pemberani dan bekerja keras. Dan untuk alat-alat dan bahannya yang saya gunakan ini menggunakan cat akrilik dan menggunakan kanvas 3/4. Untuk makna dari lukisan ini sendiri, lukisan ini menggambarkan punggung Cristiano Ronaldo yang bertuliskan Ronaldo dan angka 7. Dan ini saya gambar seperti ini karena saya sangat mengidolakannya dan menurut saya ini adalah pose di mana dia melakukan atau menunjukkan pose bahwa seorang pemberani dan pekerja keras. Dan di sini juga ada tulisan GOAT yang kepanjangannya Great of All Time, yang dimana ini adalah termasuk pemain pesepak bola terbaik sepanjang masa. Terima kasih. Halo semuanya, nama saya Anggun Herbianti, nomor absen 6 dari kelas 9D. Saya akan menjelaskan tentang lukisan saya yang menggunakan media kanvas berukuran 30 kali 40 cm menggunakan cat akrilik. Nama dari lukisan tersebut adalah burung kaktus. Burung kaktus ini menggunakan aliran naturalisme dan memiliki makna keteguhan dan ketahanan serta keindahan dalam kesendiriannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anom Nur Hadian Maja, absen 7, kelas 9D, akan menjelaskan tentang lukisan saya. Di sini alat dan bahan yang saya gunakan adalah kanvas, cat akrilik, air, dan sebuah kuas. Ini pemandangan tentang padang rumput dan langit yang biru. Ini lukisan saya menggambarkan kebebasan, ketenangan, dan tujuan yang baru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cat, ya. Aliran, ukuran, makna. Nama saya Arya Kusuma Saputra, absen 9 dari kelas 9D. Saya di sini melukis menggunakan kanvas berukuran 30 kali 40 cm dan menggunakan cat akrilik dan cat air. Aliran lukisan tersebut yaitu impresionisme. Makna dari lukisan tersebut yaitu menggambarkan ketenangan dalam kesendirian dan kekuatan dalam keheningan.
Nama saya Aurelia Julestari, nomor absen 10. Saya menggunakan kanvas dengan ukuran 30 x 40. Cat yang saya gunakan adalah cat akrilik. Aliran lukisan ini adalah surrealisme. Makna lukisan ini adalah harapan baru setelah kegelapan, jiwa bebas, dan emosional. Halo teman-teman semua, kenalin nama aku Aurelia Julestari Nurjana dari kelas 9D nomor absen 11. Kali ini aku mau menunjukkan hasil karya lukisanku. Lukisan ini menggunakan media kanvas berukuran 30 x 40 cm. Lukisan ini dicat menggunakan cat akrilik. Lukisan yang beraliran dekoratif dengan makna gambaran tentang perjalanan hidup yang penuh warna, di mana dua energi saling mengisi dan bergerak dalam irama alam. Mungkin juga menggambarkan hubungan dua individu, bisa sahabat, pasangan, atau bahkan sisi dualitas dalam diri kita sendiri yang hidup berkelanjutan dalam lautan kehidupan. Sekian penjelasan dari aku, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Citra Lahanizah, absen 12. Di sini, saya melukis di atas kanvas berukuran 30 x 40 cm menggunakan cat akrilik. Lukisan saya beraliran abstrak. Lukisan ini menggambarkan dua ikan koi yang sedang berenang di tengah putaran air berwarna biru, hijau, dan ungu. Makna dari lukisan ini bisa diartikan sebagai simbol ketenangan, harmoni, dan kebebasan. Ikan koi sendiri sering dianggap sebagai lambang keberuntungan dan ketekunan. Latar belakang yang berputar-putar memberi kesan air yang mengalir, menggambarkan kehidupan yang terus berjalan dan penuh dinamika. Tetapi tetap ada ketenangan di tengahnya berkat kehadiran ikan koi. Terima kasih. Hai teman-teman, nama aku Dedi Lezareni Suryawan, absen 13 kelas 9D. Jadi di sini kanvas aku ukuran 30 x 40, serta aku pakai cat akrilik. Aku pakai aliran realisme, yaitu yang menggambarkan sunset dan pantai. Makna dalam kanvasku ini yaitu ketenangan dan keindahan dalam perpisahan, yaitu sunset yang akan tenggelam atau pergi, serta harmoni antara kenangan indah atau lupakan. Halo semuanya, saya Polisi dari kelas 9. Nah, di sini aku mau bagi lukisan itu dari hanya sebelumnya memiliki aliran realisme yang dan juga ini punya makna berdasarkan kafir. Sekian. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dinara Evika Milan, nomor absen 15. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang lukisan saya yang menggunakan media kanvas berukuran 30 x 40 cm. Dalam proses pembuatannya menggunakan cat akrilik. Lukisan ini saya beri nama Saat Langit Bicara. Tergambarkan dari latar belakang yang gelap, menggambarkan tentang ketidaktahuan atau kebingungan seseorang. Lalu di sini ada lentera atau cahaya warna-warni yang menggambarkan tentang sebuah mimpi atau harapan dari gadis yang sedang merenung. Dengan kata lain, memiliki makna ketika seseorang yang sudah atau hampir menyerah dan putus asa, namun dia dapat menemukan titik harapan untuk menggapai mimpinya. Terima kasih semuanya. Perkenalkan, nama saya Ervina Rutana Jahani, nomor absen 16. Bahan yang saya gunakan untuk membuat lukisan ini ada kanvas ukuran 30 x 40 cm, cat akrilik, dan kuas. Lukisan ini menggunakan aliran naturalisme yang menggambarkan dua ekor penyu yang sedang bertemu dan ingin berenang ke arah yang berlawanan. Maksud dari maknanya adalah teruslah melangkah sesuai tujuanmu dan jangan mudah terbawa arus oleh seseorang yang baru kamu temui, karena tidak semua orang yang baru kamu temui itu akan membuatmu sampai ke tujuan yang ingin kamu tuju. Teman, perkenalkan nama aku Evi Durahmadira, nomor absen 17. Ukuran kanvas yang saya gunakan ini berukuran 30 x 40. Cat yang saya gunakan adalah cat akrilik. Aliran yang saya gunakan adalah aliran abstrak. Makna dari lukisan ini adalah dua bunga yang tampak kuat berdiri di tengah latar belakang kegelapan dapat mencerminkan keteguhan jiwa dan semangat yang tak pernah padam meski berada di lingkungan yang penuh dengan tekanan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Farisa Putri Nur Hasanah dari kelas 9D. Nomor absen 18.
Lukisan saya ini berukuran 30 x 40 cm. Saya melukis dengan cat akrilik. Aliran lukisan ini adalah ekspresionisme. Makna dari lukisan ini adalah kehidupan yang penuh suka duka tapi juga indah. Saya juga menggunakan warna-warna cerah untuk menggambarkan sikap optimis dan tetap semangat. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Diana Wulandari, nomor absen 19, kelas 9D. Di dalam kanvas ini saya menggunakan kanvas yang berukuran 30 x 40 cm dengan menggunakan cat akrilik. Kanvas ini menggunakan aliran naturalisme yang bermakna tentang menggambarkan keindahan alam dan lingkungan sekitarnya. Terima kasih teman-teman. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Linda Cahyani, nomor absen 20. Kali ini aku melukis di kanvas ukuran 40 x 30 menggunakan cat akrilik serta aliran ekspresionisme. Pada lukisan ini terlihat burung yang bertengger yang menandakan suatu ketenangan. Terima kasih. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Malika Rizky Amalia dari kelas 9D nomor absen 21. Jadi, lukisanku ini dilukis di atas kanvas berukuran 30 x 40 cm. Cat yang aku gunakan merupakan cat akrilik. Lukisan ini merupakan aliran impresionisme. Makna dari lukisan ini adalah ketenangan batin, karena suasana senja yang perlahan berubah jadi malam melambangkan kehangatan dan ketenangan. Yang kedua merupakan keharmonisan alam, karena perpaduan antara pepohonan, bunga, dan langit menunjukkan betapa harmonisnya alam ketika dibiarkan tumbuh alami. Yang ketiga merupakan harapan dan keajaiban, karena bintang-bintang dan cahaya bulan memberi suasana magis seperti ada harapan dan keindahan bahkan saat hari mulai gelap. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ainur Rahim, absen 22 dari kelas 9D. Saya melukis lukisan ini menggunakan kanvas berukuran 30 x 40 dan mengkombinasikan cat akrilik dan air. Dengan lukisan ini bermakna keheningan dan keseimbangan dan aliran minimalisme. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iksan Manama, absen 23 dari kelas 9D. Lukisan saya menggunakan kanvas berukuran 30 x 40 cm. Dan aliran yang saya gunakan yaitu impresionisme. Serta saya menggunakan kombinasi cat air dan cat akrilik. Makna dalam lukisan tersebut adalah tentang sunyinya suasana kota saat malam hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sultan Abdullah, absen 24. Saya melukis ini dengan ukuran kanvas 25 x 35 cm. Saya menggunakan cat air dan cat akrilik. Aliran ini adalah impresionisme, bermakna ketenangan, kesunyian pada malam hari. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naila Ramadhani Putri Noti, nomor absen 25 dari kelas 9D. Di sini saya akan menjelaskan tentang lukisan yang saya buat. Lukisan ini dilukis menggunakan kanvas ukuran 30 x 40 cm dan menggunakan cat akrilik. Aliran yang saya gunakan adalah aliran ekspresionisme, dan makna yang terkandung dalam lukisan saya adalah ekspresi emosi yang tertekan atau tersembunyi. Sayap kupu-kupu yang menutupi mata dapat menjadi representasi visual dari emosi yang ditekan, disembunyikan, atau tidak mampu diungkapkan secara langsung. Kebutaan metaforis ini bisa melambangkan perasaan terisolasi, gelisah, dan cemas. Ekspresionisme seringkali mengangkat tema-tema kecemasan, ketidakberdayaan, dan konflik internal. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Putri Kusuma, nomor absen 26. Di sini saya akan menjelaskan lukisan yang saya lukis. Lukisan ini menggunakan media kanvas yang berukuran 30 x 40 cm yang menggunakan cat akrilik. Lukisan ini menggunakan aliran naturalisme. Nah, makna dari lukisan ini yaitu menyoroti keindahan alam dan menggambarkan awal perjalanan hidup yang penuh tantangan. Bisa dilihat dari penyu-penyu ini yang melangkah maju menuju tujuan mereka yaitu laut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga Mawasta Adi dari kelas 9D, absen 27. Di sini saya melukis menggunakan kanvas ukuran 20 x 20 cm. Saya menggabungkan cat akrilik dan
cat air untuk melukis. Aliran yang saya gunakan dalam melukis lukisan ini adalah realisme dekoratif. Makna dalam lukisan ini adalah ketentraman dan keindahan alam saat senja, menggambarkan ketenangan dan refleksi diri. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Tiara Marani Alvita, nomor absen 28. Kali ini saya akan menjelaskan tentang lukisan saya yang berjudul Bisu Dalam Biru. Lukisan ini saya buat dalam kanvas dengan ukuran 30 x 40 cm menggunakan media cat akrilik. Lukisan ini mengikuti aliran surrealisme. Bisa dilihat di sini banyak hal-hal yang tidak masuk akal dan imajinatif. Hal-hal seperti ini tidak mungkin terjadi di dunia nyata, dan itu menggambarkan aliran surrealisme, yaitu aliran di mana tentang dunia mimpi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan makna lukisan yang saya buat ini. Karena judulnya Bisu Dalam Biru, lukisan ini tuh menjelaskan tentang seorang gadis yang tenggelam dan larut dalam pikirannya sendiri. Bisa dilihat sini latarnya adalah dia ada di dalam air alias dia tenggelam. Lalu ada bintang, ada ikan, ada bunga-bunga dalam laut, dan ada gurita sebagai rambutnya dia, yang dimana itu adalah suatu hal yang tidak masuk akal. Jadi ini semua hanya terjadi dalam pikirannya. Jadi pikirannya itu sangat ramai, namun dia tidak bisa membicarakan apa yang dia pikirkan. Jadi semua yang ada dalam pikirannya itu terpaksa dia tahan dalam dirinya sendiri. Dia tidak bisa mengutarakan apa yang ada di dalam pikirannya. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Firani Kitansori, nomor absen 29, dan kali ini saya akan menjelaskan tentang lukisan yang saya buat. Lukisan ini saya buat dengan kanvas ukuran 40 x 30 cm dengan cat akrilik. Lukisan ini bisa digolongkan ke dalam aliran impresionisme karena menekan kesan visual dari cahaya dan warna, terutama pada langit dan suasana senja. Teknik sapuan kuas yang lembut dan tidak terlalu detail mencerminkan penekanan impresionis di mana emosi dan nuansa lebih diutamakan dibanding presisi bentuk. Lukisan ini menampilkan sebuah pemandangan alam sederhana, langit biru yang mulai berwarna jingga karena senja, matahari yang hampir tenggelam, serta hamparan padang rumput hijau yang luas. Ada keheningan yang terasa, seolah waktu sengaja melambat untuk memberi ruang pada perasaan yang tenang. Lukisan ini seperti mengajak kita berhenti sejenak untuk memeluk keheningan, memaknai perpisahan yang indah dan merayakan ketenangan yang sederhana. Seperti senja yang tak pernah memaksa matahari untuk tinggal. Kadang kita juga harus belajar melepas dengan lembut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nafis Faisal Ramadhan, nomor absen 30 dari kelas 9D. Di sini saya melukis menggunakan kanvas ukuran 30 x 40 cm dan saya mencampurkan cat akrilik dan cat air. Di sini lukisan saya memiliki aliran yaitu impresionisme dan memiliki makna yaitu keheningan dan keseimbangan alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Setiawan, absen 31. Saya di sini melukis menggunakan kanvas ukuran 25 cm x 35 cm menggunakan cat air. Aliran lukisan ini adalah aliran naturalisme dan memiliki makna keabadian dan ketulusan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, aku Zulfa Desvina Anggraini dari kelas 9D nomor absen 32. Lukisanku ini dilukis di atas kanvas berukuran 30 x 40 cm. Cat yang aku gunakan adalah cat akrilik. Lukisan ini memiliki aliran impresionisme dan memiliki makna yang pertama, ketenangan dan kedamaian. Karena warna biru tua dan bunga teratai biasanya dikaitkan dengan ketenangan batin dan kesederhanaan hidup. Yang kedua, siklus hidup. Bunga yang mengapung di atas air bisa juga menggambarkan kehidupan yang terus berjalan di atas dunia yang penuh dengan perubahan. Sekian, terima kasih.